selamat pagi pemirsa dimanapun berada. Seperti biasa sebelum melakukan aktivitas kita hari ini, kita akan mendengarkan renungan pagi dari Ibu Sitanggang. Sebelum mendengarkan renungan pagi kita pada pagi hari ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan berkat yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Kami boleh bangun dalam keadaan sehat. Sebentar Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu melalui renungan pagi. Kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman ini kami boleh mengerti dan kami lakukan dalam kehidupan kami. Hati umat-umat Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini, biarlah berkat kesehatan, rezeki yang daripada-Mu boleh menjadi bagian mereka. Berkati kami Tuhan sepanjang hari ini, mohon ampun dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Judul renungan pagi kita pada pagi hari ini, memandang kepada Yesus. Ayat intinya saya ambil dari Ibrani 12 ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman, dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Saudara yang diberkati Tuhan, sama seperti sinyal pada HP kita, setiap kita menyetelnya pada posisi hidup, maka otomatis HP kita akan tersambung dengan operator penyedia layanan telekomunikasi kita, dan ia akan segera dapat berfungsi untuk menyediakan atau mengirimkan informasi yang kita perlukan. Demikian juga saat kita memandang kepada Yesus, maka iman kita akan semakin bangkit dan terus berkobar-kobar sampai mukjizat itu benar-benar dimanifestasikan. Pada hari pertama kebangkitannya, Yesus mengajarkan pada kita bagaimana seharusnya kita membaca dan mempelajari Alkitab agar iman kita terus berkobar. Ia menginginkan kita untuk membaca Alkitab dan mengetahui segala sesuatu tentang Dia. Lukas 24 ayat 27. Melihat Yesus dalam semua hal dari kitab Kejadian sampai Wahyu, semakin saudara melihat dan memahami, maka mata dan iman saudara akan semakin fokus tertuju kepada Yesus dan akan semakin berkobar-kobar iman saudara. Lukas 24 ayat 32. Saudara yang diberkati Tuhan, ketika Yesus berjalan di atas air, itu ajaib. Petrus juga melakukan hal yang sama, berjalan di atas air. Bagaimana mungkin manusia seperti Petrus bisa berjalan di atas air dan tidak tenggelam? Jawabannya sederhana, karena Petrus memandang Yesus. Sayang, mukjizat Petrus ini tidak sempurna. Di tengah jalan, ketika Petrus merasakan tiupan angin sakal, maka ia menjadi takut dan mulai tenggelam. Banyak orang berpendapat bahwa badai, ombak, dan angin sakal itulah yang menenggelamkan Petrus. Jika kita merenungkan kisah ini lebih dalam, maka kita tahu bahwa bukan badai atau gelombang itu yang menenggelamkan Petrus, tapi karena Petrus mengalihkan pandangannya dari Yesus. Bayangkan saudara, bahwa malam itu sangat teduh, tidak ada angin, tidak ada ombak, tidak ada badai. Dapatkah Petrus berjalan di atas air? Tentu saja tidak. Berjalan di atas air bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh siapapun, entah air dalam keadaan tenang atau tidak. Petrus bisa berjalan di atas air bukan karena air yang tenang, tetapi karena ia memandang kepada Yesus. Karena itu angin dan ombak sesungguhnya
tidak memberikan pengaruh apapun kepada Petrus untuk tetap berjalan di atas air. Namun begitu, Petrus sedang mengalihkan pandangannya dari Yesus karena merasakan tiupan angin. Saat itulah ia tenggelam. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kita diberkati atau tidak bukan ditentukan oleh situasi dan keadaan kita. Anggap saja iklim ekonomi sedang kondusif. Apakah itu jaminan kita menjadi kaya dan berhasil? Anggap saja kita menjaga kesehatan begitu rupa. Apakah itu menjamin bahwa kita bakal terhindar dari sakit? Tidak, saudaraku. Kita diberkati karena kita memandang kepada Yesus. Justru karena kita mengandalkan Yesus, maka dalam keadaan yang sama sekali tidak mendukung pun, Tuhan bisa menyatakan pertolongan dan mujizat-Nya bagi kita. Jangan tertipu dengan lautan kehidupan yang sedang teduh atau sedang bergelora, sebab itu sama sekali tidak menentukan hidup kita. Hidup kita ditentukan apakah kita memandang Yesus senantiasa atau tidak. Saudara yang diberkati Tuhan, adakah yang masih menghalangi saudara untuk dapat memandang Yesus dalam setiap pergumulan saudara? Mungkin kita boleh berpikir sejenak atau menuliskannya sehingga kita menemukan jawabannya. Sudahkah saudara menyediakan waktu untuk selalu belajar firman Tuhan dan memandang Yesus dalam setiap firman yang saudara dengarkan? Sudahkah saudara melakukan setiap firman yang saudara dengarkan atau saudara baca? Hidup kita bukan ditentukan oleh situasi dan kondisi, tapi oleh bagaimana kita memandang Yesus. Semoga firman Tuhan pada pagi hari ini dapat menolong kita untuk selalu mau memandang Yesus dalam kehidupan kita, apapun situasi yang kita hadapi, sehingga pertolongan Tuhan dan mujizat-Nya nyata dalam kehidupan kita. Jika saudara merasa terberkati dengan firman Tuhan pada saat ini, saudara boleh like, komen, dan share di sosial media kamu, sehingga semakin banyak umat-umat Tuhan yang merasa terberkati dengan selalu memandang kepada Yesus. Sebelum mengakhiri firman Tuhan pada saat ini, kita sama-sama berdoa. Bapa yang baik yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat firman yang telah kami dengarkan pada pagi hari ini, yang mengingatkan kami untuk selalu memandang kepada Yesus. Tuhan, urapi mata rohani kami, agar kami dapat selalu memandang Engkau dalam setiap pembacaan firman Tuhan, dan dalam setiap aspek kehidupan kami, sehingga iman kami tidak padam, bahkan semakin berkobar-kobar. Berkatilah kami Tuhan dalam kehidupan kami. Mohon ampun Tuhan dosa pelanggaran kami, karena kami berdoa dalam nama Yesus yang menebus kami dalam dosa. Amin. Terima kasih pemirsa telah mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini. Sampai ketemu besok pagi. Terima kasih, Tuhan memberkati.